Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas sebuah iPhone yang masih banyak banget ya yang pakai iPhone ini. Dan di tahun 2024 itu sebenarnya masih bisa dipakai atau enggak sih teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 8. Coba kalian perhatikan secara detail, kira-kira apa sih yang menarik perhatian kalian teman-temannya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Oke guys, jadi tanpa banyak basa-basi, ini tuh ternyata no service. Padahal di sini udah gue pasang kartu Smart Friend. Ini adalah iPhone 8 saudara gue yang kebetulan ini tuh nggak dipakai lagi sama dia. Jadi akhirnya gue bilang ya udah gue sini, gue aja yang take over ini iPhone, sayang banget nggak kepakai sama sekali, jadi bangkai. Lama-lama bisa rusak teman-temannya. Nah, untuk iPhone 8 ini sendiri kondisinya kalian bisa lihat sendiri. Untuk kemulusannya sebenarnya masih mulus banget guys ya. Jadi ini adalah iPhone 8 gue secara pribadi. Jadi kalau misalkan kita bandingkan untuk kemulusannya di sini sama-sama aja guys ya. Cuman untuk iPhone 8 saudara gua ini untuk ring kameranya ini udah lecet seperti ini teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri. Tapi kalau untuk backdoornya ini masih oke-oke aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Kalau kita lihat untuk bagian sisi kiri maupun kanannya ini so far masih oke-oke aja. Untuk pemakaian sehari-hari ini masih bisa dibilang normal-normal aja guys ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Untuk lecetnya di sini gue bisa make sure hanya di bagian kamera saja, dan juga untuk flashnya masih aman jaya, tidak ada masalah sama sekali guys ya. Nah, kemudian di sini selain keblokir IMEI-nya teman-temannya, katanya kan ini keblokir IMEI, jadi cuma bisa pakai kartu Smart Friend dan juga Tri guys ya. Nah, kebetulan gue udah beli kartu Smart Friend, dan di sini gue lihat kartu Smart Friend itu sama sekali nggak ada berfungsi teman-temannya. Jadi kartu Smart Friend-nya itu tidak ada service. Kemudian di sini pas dicek di SMS, ternyata di sini ada yang namanya untuk Indosat juga, dan ada SMS dari Tri. Jadi kalau untuk kartu Tri bisa, untuk Indosat bisa, tapi ternyata Smart Friend ini udah gue make sure nggak bisa sama sekali. Storage-nya 64 GB teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone 8 ini storage-nya 64 GB. Kemudian kalau untuk iOS-nya di sini di angka 16.710 karena baru gue update tadi pagi. Jadi untuk iPhone 8 ini kondisinya itu keblokir IMEI, cuma bisa pakai kartu Tri dan Indosat, tapi gue anggap aja ini nggak bisa pakai kartu apa-apa teman-temannya. Nah, kemudian untuk storage-nya 64 GB, cuman ada iPhone 8 doang batangan guys ya. Kemudian untuk iOS-nya ini bebas reset, bebas diupdate ke iOS apapun guys ya. Jadi kalau misalkan ada update iOS terbaru, ini bisa diupdate. Kalau misalkan untuk iOS 16 itu dapat update iOS baru. Nah, jadi pertanyaannya adalah iPhone ini sebenarnya bisa apa sih di tahun 2024? Masih bisa dipakai atau enggak sih? Kalau gue jujur secara pribadi guys ya, selama iPhone itu bisa membantu pekerjaan kita, gua rasa ini masih berfungsi dengan normal. Kebetulan kalau untuk iPhone ini walaupun dia tidak ada sinyal, tapi dia tuh masih nyambung dengan WiFi, yang artinya masih bisa berfungsi dengan normal. Gua harus kasih tahu ke kalian ya, iPhone yang keblokir IMEI itu bukan berarti iPhone itu selamanya bakal keblokir teman-temannya. Dalam artian kalau iPhone itu dipakai di Indonesia ya selamanya bakal keblokir. Tapi kalau misalkan iPhone itu kalian bawa ke luar negeri, dia akan berfungsi dengan normal. Karena peraturan IMEI itu hanya berlaku di Indonesia. Jadi kalau misalkan di Indonesia iPhone ini tuh rongsokan ya, karena nggak bisa pakai sinyal apapun. Tapi di luar negeri iPhone ini normal guys, bisa dipakai kartu luar. Jadi karena peraturannya hanya di Indonesia, cuma di Indonesia doang nih yang sinyalnya nggak bisa dipakai. Jadi sebenarnya ini tuh kayak di Indonesia doang yang kelihatan nggak ada guna sama sekali. Tapi bagi gue secara pribadi untuk iPhone 8 ini tuh masih bagus banget ya, walaupun sinyalnya nggak ada. Yang gue lihat dari iPhone 8 ini sendiri itu paling minusnya di ini teman-teman ya, di layarnya ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini tuh kayak ada putih-putih, itu karena dia layarnya tuh masih original banget. Dari mana gue tahu? Karena layar yang original itu dia cenderung agak kuning teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya guys ya. Nah, untuk bagian settingnya di sini gue akan compare ke iPhone 8 gue yang di sini kelihatan banget perbedaannya guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Nah, jadi dari feelingnya pun untuk yang kiri ini kelihatan banget ini LCD-nya itu bener-bener masih bagus banget dari asalnya teman-temannya. Tapi di sini ternyata karena dia masih original, udah mulai muncul bercak-bercak putih di sini. Kalau misalkan dia itu gua pakein mode terang, ini pasti kelihatannya. Ini gua kasih lihat ke kalian dulu guys. Mau kita pakai mode terang dulu guys ya, light. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri guys ya.
Nah, di sini nih. Di sini kayak ada titik putih di sini guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-temannya. Nah, kenapa gue share ke kalian? Karena di sini gue pengen share ke kalian tentang iPhone yang kondisinya minus ya, sinyalnya itu nggak ada sama sekali. Kemudian LCD-nya itu agak putih dan baterainya itu di angka 83% service teman-temannya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kira-kira di tahun 2024 masih berfungsi atau enggak? Nah, yang gue rasakan memang untuk dari sisi fungsinya semuanya bisa berfungsi dengan normal ya. Dari sisi kamera, ini masih bagus banget, gue nggak bohong teman-temannya. Kameranya masih yahut banget, kalian bisa lihat sendiri, masih oke banget. iMessage juga masih oke-oke aja, nggak ada masalah sama sekali karena kita sambungnya tuh pakai iCloud teman-temannya. Kemudian kalau untuk kamera masih bagus, main Instagram oke, kemudian untuk YouTube juga masih sangat-sangat bagus. Jadi kalau menurut gua secara pribadi, iPhone 8 dengan kondisi minus seperti ini itu masih berfungsi dengan normal. Tapi kalau misalkan tidak ada internet, ini sama aja tidak memudahkan pekerjaan gua. Jadi contohnya seperti ini guys ya. Kalau gua itu pakai iPhone itu untuk membantu pekerjaan gua sehari-hari. Tapi kalau misalkan iPhone ini itu tidak tersambung dengan internet, itu mempersulit pekerjaan gua karena gua butuh yang namanya internet. Jadi secara fungsional ini masih berfungsi dengan baik, tapi kalau untuk memudahkan pekerjaan gue nggak sama sekali. Karena gue tipikal orang yang mobile ya, sering keluar kantor, ketemu klien, jadi gue butuh iPhone yang benar-benar bisa support gue dari sisi sinyal seluler data. Dan untuk iPhone 8 ini gue rasa nggak cocok buat gue secara pribadi. Jadi kalau kalian tanya ke gue, Bang, iPhone yang keblokir sinyalnya itu untuk siapa sih? Untuk orang-orang yang butuh iPhone sebagai iPhone secondary, ataupun yang membutuhkan kameranya teman-temannya. Jadi buat kalian yang ingin menjadikan iPhone itu sebagai senjata utama kalian untuk kerjaan, iPhone seperti ini tuh nggak cocok lagi ya dengan kondisi nggak ada sinyal, kemudian layarnya agak retak, ada titik putih sedikit, kemudian baterainya servis. Gua rasa untuk iPhone utama itu nggak cocok sama sekali guys ya, kecuali sinyalnya masih bisa pakai Indosat atau Tri. Ini sih katanya bisa pakai Indosat atau Tri, tapi karena gua nggak coba sama sekali, gua nggak ada kartu Indosat, nggak ada kartu Tri, ya gua anggap aja iPhone ini tuh nggak ada sinyal sama sekali. Tapi so far kalau misalkan hanya untuk dipakai di rumah, sambungin ke WiFi untuk main game Mobile Legends masih bagus banget. Dengerin lagu juga masih oke-oke aja. Untuk main Instagram, sosial media, semuanya masih sangat yahut. Untuk fingerprintnya juga di sini gue akan tes bareng-bareng ke kalian teman-temannya, karena di sini memang gue baru dapat nih dari saudara gue untuk iPhone ini. Untuk iCloud juga bisa login dan logout ya, nggak ada masalah sama sekali. Di sini gue pengen ngetes fingerprint karena gue banyak banget nemuin iPhone yang fingerprintnya off teman-temannya, banyak banget guys. Ini kita tes dulu. Nah ini ternyata berfungsi dengan normal ya untuk fingerprintnya. Kita coba lagi, kita akan lanjutkan terus seperti ini teman-temannya. Oke, adjust your grip lagi guys, kita pencet lagi seperti ini. Sip. Oke, seperti ini. Lanjutkan lagi, continue complete ya. Kita enter passcode ya, terserah aja, 0 aja semuanya teman-temannya. Nah, just anyway, kita verify lagi new passcode. Oke, ini dia lagi verifikasi untuk fingerprint dan juga passcode-nya. Nah, ini dia minta password ya untuk enter password. Oke, kita enter password dari iCloud gua, kemudian kita sign in di sini. Oke, ini kita udah sign in lagi teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kita lihat dulu apakah ini berfungsi dengan normal untuk fingerprint-nya. Nah, ini dia udah verify seperti ini guys ya, karena memang fingerprint itu adalah salah satu fitur yang menurut gua secara pribadi wajib sih berfungsi kalau misalkan gua lagi nyari iPhone second ya. Kalau sinyalnya nggak berfungsi, oke lah bisa pakai WiFi, tapi kalau untuk fingerprint gua rasa sayang banget kalau nggak bisa berfungsi dengan baik teman-temannya. Nah, ini dia lagi verifikasi, kita tunggu bareng-bareng karena ini pure ya kondisi iPhone ini. Gua setting ke kalian bareng-bareng. Nah, oke, ini untuk Touch ID-nya kita buka seperti ini. Oke, belum bisa, kita seperti ini dulu, kita buka, kita tutup lagi. Oke, masih nggak bisa, kita coba lagi teman-temannya. Seperti ini, kita kunci lagi, kita buka lagi. Nah ini nggak kebuka nih guys ya. Oke guys, jadi kita coba lagi untuk buka fingerprintnya di sini. Nah ini nggak kebuka teman-temannya. Kita cek dulu teman-teman bareng-barengnya di fingerprintnya. Sini kita cek langsung ke bagian Touch ID dan passcode. Kemudian kita cek lagi di sini. Kok salah? Oke, kebuka. Nah, ternyata di sini iPhone unlock-nya tidak kita on-kan. Di sini kita on-kan dulu, kemudian kita keluarkan.
Oke, seperti ini. Kemudian kita buka fingerprintnya. Oke, berfungsi dengan normal teman-temannya. Itu kesalahan teknis doang, iPhone unlocknya tidak gua turn on kan. Jadi so far kondisinya untuk iPhone 8 ini IMEI-nya keblokir, nggak bisa pakai kartu apapun. Kemudian storage-nya 64 GB, batangan doang. Kemudian bisa diupdate, bebas reset, tidak ada permasalahan sama sekali. Fingerprintnya berfungsi dengan normal teman-temannya. Jadi untuk kondisi seperti ini gue bisa bilang masih bisa berfungsi untuk dipakai di tahun 2024 sebagai secondary iPhone guys ya. Jadi so far buat kalian yang nanya ke gue, bang iPhone yang IMEI-nya keblokir dengan berbagai minus masih bisa dipakai nggak sih? Masih bisa dipakai sebagai secondary aja. Tapi kalau untuk sebagai senjata utama jangan pernah teman-temannya. Nah, sekian video gue untuk berbagai macam pertanyaan orang tentang iPhone yang keblokir IMEI-nya, apakah masih layak dibeli atau enggak. Layak dibeli selama hanya untuk iPhone kedua aja. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.